Wanita ini sedang menjual ikan di pasar ketika dia mengalami sakit parah di perut bagian bawahnya. Kemudian dia melahirkan satu anak laki-laki. Tapi wanita ini mengambil pisau dan memotong tali pusarnya sendiri dan melemparkannya ke dalam ikan. Dan kemudian, mulai jualan lagi. Namun, tangisan anak itu menarik perhatian seseorang. Dengan sangat cepat orang-orang di sekitar menyelamatkan anak itu. Ibu anak itu dihukum karena pembunuhan. Dan dia digantung. Dan seperti itu, anak itu baru lahiran sudah dikirim ke panti asuhan. Kemudian diadopsi oleh seseorang bernama Gal. Di ruangan yang gelap dan lembab ini. Semua orang mengira dia tidak akan berhasil melewati malam ini. Tapi tiba-tiba, Jin menangkap jari seorang anak laki-laki yang duduk di dekatnya, membawanya ke hidungnya untuk mencium. Karena itu semua orang berpikir anak ini bukan orang biasa. Daun yang jatuh ke tanah, dia juga membawanya untuk mencium. Buah-buahan juga sama, bahkan manjat tikus, bau kodok di bawah pohon 40 meter jauhnya. Jin bisa mencium dan mengingat bau wangi itu. Jin memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Ketika Jin 13 tahun, berbaring di tanah juga bisa mencium bau kayu, rerumputan kering, bebatuan, dan air ribuan meter jauhnya. Bahkan bau kodok bertelur di bawah air. Jin juga bisa mencium baunya. Satu kali, Gal jual Jin untuk tukang kulit. Setelah putaran penawaran, dia juga menjual Jin dengan harga $7. Tetapi baru berbalik pergi, $7 itu juga diambil sama orang lain. Dan seperti itu Gal menjadi orang kedua karena Jin jadi mati. Kehidupan di pabrik kulit itu sangat keras. Setiap hari harus bekerja dalam 16 jam, karena kemauannya yang ulet, Jin selamat. Menjadi pemuda yang sangat sehat. Bosnya sangat senang, jadi dia membawanya ke dunia di luar. Dunia ini sangat ramai, di luar ada banyak aroma baru. Dia ingin menghirup semua aroma ini. Kebetulan dia mencium aroma yang sangat istimewa, belum pernah bertemu. Itulah aroma yang berasal dari gadis di dekatnya. Aroma ini benar-benar menakjubkan. Jin mengikuti aroma itu sepanjang jalan. Dan akhirnya sampai di sebuah gang. Kemudian dia meraih tangan gadis itu dan membawanya ke hidungnya untuk mencium, menyebabkan gadis itu lari ketakutan. Tapi bagaimana bisa Jin melepaskan gadis itu? Dia menembus kerumunan, lalu diam-diam mengikutinya. Aroma tubuhnya benar-benar luar biasa. Bikin Jin jatuh cinta sama wanginya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gadis itu tiba-tiba merasakan sesuatu di belakang punggungnya. Begitu gadis itu berbalik, langsung berteriak keras. Jin langsung menutup mulut dia, tiba-tiba ada dua orang lewati. Jin masih tutup mulut gadis itu dengan erat, menunggu orang-orang itu sudah pergi baru mau lepas tangannya. What are your preferences? Jadi Jin meletakkan gadis itu di tanah. Lalu menanggalkan pakaian gadis itu, lalu terus mencium aroma yang tertinggal. Dia menemukan aroma itu perlahan menghilang. Menyadari bahwa dia harus belajar cara menyimpan wewangian. Hanya dengan begitu dia baru tidak menghilangkan semua aroma yang dia temukan. Lalu Jin pergi temukan pemilik toko parfum, bernama Baldini. Toko parfum Baldini sudah lama tidak buka. Karena pesaing telah menciptakan wewangian cinta dan laris manis. Jin di depan Baldini, gunakan kemampuannya. Ciptakan parfum yang berkali-kali lebih menggoda dari parfum pesaing. Kemudian Baldini mengambil botol parfum itu dan menciumnya. Segera menemukan diri sendiri sedang di hutan penuh dengan bunga. Apalagi, seperti sedang menikmati aroma cinta pertama. Pagi-pagi keesokan harinya, Baldini pergi mencari pemilik pabrik kulit. Lalu gunakan uang yang banyak untuk membeli jeans. Bos tampak sangat senang karena dia menerima sejumlah besar uang. Malam itu bawa uang itu pergi untuk bersenang-senang. Tapi di jalan pulang ke rumah, didorong ke sungai oleh kereta kuda. Satu orang lagi telah mati. Kemudian Jin menerima Baldini sebagai gurunya. Toko parfum Baldini berkembang pesat. Tamu datang untuk membeli parfum, harus mengantri panjang. Baldini kemudian mengajari Jin cara mengekstrak minyak mawar. Dan dengan sangat cepat dia menguasai parfum minyak esensial pertamanya. Jin sangat senang, segera gunakan metode ini untuk mengumpulkan aroma kucing, anjing, kaca, besi. Tapi parfum yang keluar tidak ada wangi, gagal semua. Baldini mengira Jin gila jadi dia tidak mau mengajar lagi. Lalu suruh Jin pergi ke Grasse, ada metode pemisahan minyak yang sangat khusus. Namun sebelum pergi, Jin harus meninggalkan 100 resep parfum. Ini tidak sulit, setelah menulis, Jin langsung pergi. Setelah mendapat resep dari Jin, Baldini merasa sangat senang langsung naik ke tempat tidur. Tapi itu adalah hari terakhir dia bisa bahagia seperti itu. Dia meninggal karena rumah roboh.
Dan seperti itu satu orang lagi meninggal. Yang ingin mendapatkan keuntungan dari Jin tidak memiliki akhir yang bahagia. Sampai ke Grace, Jin mengandalkan bakatnya. Diterima di penyulingan parfum. Lalu dia mulai menjalankan rencana gila punya dia. Yang menggunakan tubuh perempuan sebagai bahan. Untuk menciptakan parfum terseksi di dunia. Jin mulai membuat parfum. Dia memasukkan seorang gadis ke dalam toples kaca besar. Lalu menggunakan tubuh gadis itu untuk membuat parfum, tapi kali ini Jin masih gagal. Jin kemudian menemukan objek lain, seorang pelacur, untuk dipelajari. Berapa aku harus membayarmu? Kali ini dia menggunakan metode baru. Menggunakan lemak hewan mengoleskan di tubuhnya. Gadis ini sedikit bersemangat pada awalnya, mengira itu adalah hobi khusus. Tetapi ketika dia melihat Jin mengeluarkan pisau, gadis itu panik. Langsung balikin duit untuk Jin lalu berkata, "Kamu sedang lakukan apa? Cepat pergi keluar." Jin tidak omong apa langsung memukul pingsan gadis itu. Menggunakan pisau untuk potong rambut, lalu ambil kain bungkus tubuh yang sudah digoles dengan lemak hewan. Setelah inkubasi selama beberapa jam, lemak sudah meresap ke dalam tubuh, Jin mulai mengikis lemak itu. Disiapkan untuk distilasi. Setelah fase distilasi mengembun menjadi minyak esensial. Setiap tetes yang turun adalah aroma dari tubuh wanita. Lalu Jin coba mencium, baru sadar jika kali ini dia sudah berhasil. Jadi dia dengan gila mencari gadis yang lain untuk menjadi koleksi punya dia. Jin siapkan 13 botol kecil, dan target punya dia adalah harus bisa penuhin 13 botol itu. 1, 2, 3 botol jumlah parfum meningkat menjadi banyak. Gadis-gadis di kota juga menghilang secara misterius. Saudara kembar, gadis gembala, putri pemilik tanah, biarawati. Semua ditangkap oleh Jin, digunakan sebagai bahan baku wewangian. Setiap hari di kota, tubuh seorang gadis ditemukan. Tetapi setiap tubuh memiliki satu kesamaan yaitu tidak adanya bulu. Kejadian ini membuat banyak orang panik. Perempuan dilarang keluar. Polisi memberi setiap rumah tangga satu pistol. Tapi kebanyakan belum pernah melihat Jin. Semua berpikir semua kejahatan ini dibuat oleh devil jahat. Tapi satu orang menebak motif di balik kejahatan itu. Berdasarkan hasil otopsi, mereka tidak diperkosa. Semua dipotong rambut, pakaian juga dibuka semua. Jadi dia menduga si pembunuh sedang mengumpulkan sesuatu. Dan tebakannya benar, Jin menangkap perempuan untuk membuat parfum. Ada 13 botol, yang sudah penuh adalah 12 botol, hanya kurang 1 botol lagi. Sekarang Jin sudah ada target terakhir. Dan itu adalah Laure, gadis yang sangat cantik. Apalagi, dia adalah putri orang tadi. Setelah menemukan putrinya pingsan di dekat jendela. Dengan cepat kirim polisi untuk antar dia pergi keluar kota. Dia suruh putri menyamar jadi laki-laki. Ketika sampai setengah jalan, maka konvoi akan dibagi menjadi 2 arah. Lalu dia dan Laure ke penginapan terpencil. Dipilih khusus untuk anak, 1 kamar di sebelah tebing. Tapi tetap tidak bisa menghilangkan indera penciuman Jin. Bahkan jika dia berada ribuan mil jauhnya, dia masih bisa mencium bau Laure. Setengah malam, Jin lewat jendela masuk ke kamar tidur punya pemilik rumah. Lalu naik ke atas lewat tangga sampai ke kamar Laure. Ketika Jin memegang tongkat dan siap pukul, gadis itu membuka matanya. Lihat langsung ke mata Jin. Itulah keinginan terakhir punya gadis itu untuk hidup. Tapi langsung dipadamkan oleh Jin. Di depan Jin saat ini hanya ada essential oil. Mengandalkan 13 botol minyak yang diekstraksi dari tubuh para gadis. Jin akhirnya berhasil menciptakan parfum paling wangi di dunia. Keesokan paginya orang ini datang ke kamar putrinya. Di tempat tidur adalah tubuh Laure yang sedang teranjang, rambut juga dicukur semua. Pada saat itu, dari kota ada berita. Pemilik pabrik parfume menemukan bahwa Jin adalah pembunuh berantai. Mereka langsung datang ke rumah Jin dan menemukan pakaian punya para korban. Setelah itu polisi juga cepat berhasil menangkap Jin. Jin menghadapi hukuman mati, dan segera dibawa pergi untuk dieksekusi. Di sana sudah penuh dengan orang yang sedang berteriak dukung eksekusi pembunuh jahat. Selain itu, hakim juga mengumumkan bahwa Jin akan ditikam sampai mati dengan tongkat besi. Saat semua orang marah. Karena dia telah membunuh 13 gadis untuk membuat minyak esensial. Berhasil menciptakan parfum paling harum di dunia. Hari eksekusi sangat ramai. Menghadapi pembunuh kejam yang membunuh banyak gadis. Semua orang marah dan ingin membunuhnya. Mereka ingin melihat pembunuhnya dieksekusi dengan mata sendiri. Tapi pemandangan aneh muncul. Diantar oleh kereta kerajaan, dan berpakaian bangsawan.
dengan santai turun di depan semua orang. Selain itu, para prajurit juga harus menundukkan kepala. Ketika Jin mencapai panggung, Algojo dan sipir membungkuk tunduk. Semua orang berteriak. Orang ini tidak bersalah. Jin tuangkan parfum ke sapu tangan. Lalu melambai beberapa kali agar semua orang di bawah bisa mencium aroma ini. Lalu menari ikuti setiap langkah Jin. Mereka mulai menyembah dia. Seseorang berteriak. Pria ini bukan pembunuh, dia adalah malaikat. Nafsu semua orang telah muncul. Apakah mereka saling mengenal atau tidak, mereka semua menanggalkan pakaian mereka. Bahkan pendeta tidak bisa menahannya. Adegan berikutnya kalian bisa bayangkan sendiri ya. Orang ini telah kehilangan putrinya, bergegas ke depan dengan pedang. Tapi cium wanginya parfum, semua kebencian hilang. Dia berlutut dan ingin menerima Jin sebagai anaknya. Semua adegan ini mengingatkan Jin pada gadis pertama. Dan dia mulai menangis. Jin berbalik dan pergi dari situ, wangi juga perlahan hilang. Semua penduduk di kota baru menyadari, setelah itu langsung pergi. Mereka merasa sangat malu ingin menghapus kenangan memalukan ini. Jadi mereka menangkap pemilik pabrik parfum. Dan mengatakan bahwa dia adalah pembunuh semua gadis itu. Mereka ingin mencari orang lain untuk mati daripada Jin, untuk segera mengakhiri kasus ini. Dan Jin sendirian di jalan. Dengan botol parfum di tangan, dia bisa menjadi raja jika dia mau. Bahkan bisa punya dunia ini. Berkat ingatan penciumannya yang membawa dia ke tempat kelahirannya. Adalah pasar yang kotor ini. Jin melihat ke orang-orang itu, lalu tuangkan semua parfum tersisa ke badan. Mereka melihat dari Jin cahaya punya dewa. Iya Tuhan, saya sayang Anda. Mereka bergegas ke arah Jin, mencabik-cabiknya. Setelah semua orang itu pergi, di jalan hanya sisa pakaian robek, dan sisa daging punya Jin. Dan seperti itu dia hilang dari dunia ini. Kenapa Jin memilih untuk bunuh diri? Ini seperti membuang-buang usaha diri sendiri. Bukankah dia mempertaruhkan nyawanya untuk meneliti 13 botol parfum ini? Jika adalah orang yang canggih, akan mudah untuk menebakkan. Film berakhir di sini. Jangan lupa like dan share ya guys. Oke terima kasih, sampai jumpa.